Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salvani Nebaho. Saya mahasiswi perguruan tinggi Advent Surya Nusantara. Saat ini saya berada di semester 4 tingkat 2 dan saya mengambil mata kuliah Ronubuat yang dibimbing oleh Bapak Dr. Pendeta Joseph Sianipar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan buku tentang Ellen G. White yang saya ambil dalam bab 25 tentang Ronubuat pada abad 21. Di sini saya akan membagikan 2 pertanyaan beserta dengan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana membaca Ellen White? Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan, aturan penafsiran yang dapat membantu para pembaca tulisan-tulisan Ellen White. Yang pertama, berdoa. Mulailah membaca Ellen White dengan berdoa dan dengan rendah hati. Percayalah bahwa Allah memberikan prinsip-prinsip yang dapat menjadi berkat bagi kita secara pribadi. Tetaplah ingat tulisan-tulisannya tidak bermaksud menggantikan iman, kerja keras, inisiatif, dan belajar Alkitab. Yang kedua, pikirkan semua yang Nabi itu katakan tentang topik tersebut. Kumpulkan apa yang tentang topik tersebut katakan sebelum menarik kesimpulan sampai akhir. Sebagai contoh, kita dapat membaca dalam Wahyu 1 ayat 10, Yohanes mengatakan bahwa ia dikuasai roh pada hari Tuhan. Mereka yang tanpa melihat topik keseluruhan menafsirkan bahwa hari Tuhan adalah hari Minggu, yang berarti Yohanes menerima penglihatan pada hari Minggu. Tetapi ketika melihat topik secara keseluruhan, yang kita boleh baca di dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, yang menunjukkan hari Tuhan adalah hari Sabat. Yang ketiga, mempelajari konteks. Dalam mempelajari konteks ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, konteks internal, yaitu pernyataan yang ada sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, konteks eksternal, yaitu kepada siapa konteks itu ditulis, kapan hal itu ditulis, mengapa hal itu ditulis, dan bagaimana, dan dalam situasi bagaimana itu ditulis. Sebagai contoh, Ellen White menulis ke beberapa orang untuk lebih banyak makan dan tidur. Sedangkan pada sebagian yang lain, ia menasihati supaya lebih sedikit makan dan lebih banyak melakukan pekerjaan. Ellen White adalah seorang penulis yang seimbang, praktis, dan menggunakan akal sehat. Dan yang keempat, temukan prinsipnya. Prinsipnya adalah bersiaplah untuk menghadapi kehidupan. Sebagai contoh yang menjelaskan prinsip tentang sepeda. Prinsip nasihat yang diberikan menentang sepeda adalah menjadi berhala, obsesi, kesombongan, menghalangi penata layanan, dan bertindak ekstrim. Ellen White menulis hal yang sama mengenai foto, model baju, dan pilihan makanan yang baru. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Yang pertama, kesalahan mungkin terjadi dalam proses penggandaan. Ketika penggandaan Alkitab masih sedikit, orang-orang terpelajar dalam beberapa hal mengubah kata-kata dengan pikiran bahwa mereka membuatnya lebih jelas. Dalam kenyataannya, mereka mengaburkan apa yang jelas, yang disebabkan mereka bersandar pada pemikiran mereka yang dikuasai oleh tradisi. Yang kedua, Allah mengizinkan kesalahan fakta yang kecil terjadi pada saat Alkitab ditulis. Contohnya kita boleh baca di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 23. Meskipun para penulis memiliki kepribadian dan gayanya masing-masing, namun ini bukan berarti Nabi tidak dapat salah. Perlindungan Allah dan bukan oleh karena usaha para nabi yang membuat Alkitab tetap sempurna. Bahkan 2 orang penulis yang dihormati seperti Musa dan Paulus membuat kesalahan dalam pelayanannya. Musa memukul batu 2 kali, kita boleh baca di dalam Bilangan 20 ayat 8 dan 11. Kemudian Paulus dalam Kisah 18 ayat 18, dia mengikuti arah yang salah dengan bersumpah dan mencukur kepalanya untuk menyenangkan orang Yahudi dalam memelihara hukum upacara. Allah mengizinkan kesalahan-kesalahan faktual yang kecil mungkin terjadi, namun tidak mengganggu pengertian kita tentang keselamatan. Banyak orang yang tetap meragukan Alkitab, mungkin karena mereka susah untuk mengerti, mungkin juga karena mereka berpikir menemukan kesalahan. Cukup menarik bagi Ellen White bahwa misteri bukanlah alasan untuk menjadi ragu. Jadi intinya pada pertanyaan yang kedua, apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Yang dapat saya simpulkan di sini sebagai jawaban ialah iya ada. Sebab manusia dapat salah, tetapi firman Allah tidak dapat salah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan dapat menguatkan iman kerohanian kita.
Tuhan memberkati. Shalom.